Hidupku sangat kosong. Siang hari terasa begitu gelap dan pengap. Aku telah lama terbelenggu dalam ikatan depresi. Sebuah kehidupan yang membosankan dan angan-angan akan kematian. Ini bukan hanya sekedar ilusi. Aku menanggung hari-hari kehidupan yang begitu berat dan menyedihkan. Tidak kurasakan sedikit pun kebahagiaan. Hanya kepahitan dan keraguan yang tercekat di hati. Aku menelan dan menikmati nestapa. Suasana dingin menghujam tulang. Kabut menghampiriku seakan menjemputku paksa ke dalam jurang keputusasaan. Sesekali teriakan guntur bergemuruh menggelegar, mengguncang kesadaranku. Seolah telah bersepakat dengan mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri ini. Pikiranku berkelana melintasi masa-masa yang menyakitkan. Tertusuk di dalam tubuh mendarah daging menjadi sejarah pilu. Tak ada seorang pun yang mengerti betapa sulitnya tubuh malang ini untuk terlihat baik-baik saja. Suatu kenangan yang memberiku pelajaran tentang arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa perjuangan takkan pernah berakhir sia-sia. Kemudian, aku melakukan hal paling berani yang pernah kutempuh seumur hidupku, yaitu melanjutkan hidup saat aku ingin mati. Semua orang kadang-kadang merasa cemas, khawatir, atau sedih. Tetapi hanya sedikit yang mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu apa bedanya? Gangguan kesehatan mental itu mempengaruhi pemikiran, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari. Menurut tim medis Siloam Hospital, kesehatan mental, yang juga dikenal sebagai mental health, adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, dan emosi seseorang. Kesehatan mental yang baik, atau good mental health, merupakan kondisi seseorang ketika kejiwaan dan pikirannya berada dalam keadaan tenang, damai, dan positif dalam menjalani hidupnya. Ini memungkinkan seseorang untuk dapat berpikir dengan jernih dalam menjalani aktivitasnya dan dapat menikmati kehidupan sehari-hari, serta menghargai orang lain. Seseorang dengan kondisi kesehatan mental yang baik mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam mengatasi stres, menyelesaikan masalah kehidupannya, dan menghadapi tantangan, serta menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Kesehatan mental dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan dan memiliki dampak yang besar pada individu tersebut. Jika kesehatan mental terganggu namun tidak disadari dan tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan penyakit mental. Ini bisa membuat seseorang merasa kesulitan dalam mengendalikan emosinya, kehilangan kemampuan berpikir dengan jernih, atau bahkan memicu munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri. Gangguan kesehatan mental dapat mengakibatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kualitas hidup, termasuk penurunan produktivitas di tempat kerja, penurunan prestasi di sekolah, hingga merusak hubungan sosial dengan orang lain. Perlu diingat bahwa kesehatan mental tidak memandang usia, jenis kelamin, ras, latar belakang etnis, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Setiap individu memiliki risiko yang sama. Tanda dan gejala gangguan mental tergantung pada jenis gangguannya. Gejala secara umum seperti merasa sedih untuk sementara waktu, perubahan suasana hati yang ekstrim, menarik diri dari keluarga, teman, atau menghindari aktivitas apapun, kehilangan tenaga atau bermasalah dengan tidurnya, sering marah, bersikap agresif atau kasar, merasa paranoid, mendengar suara yang aneh, atau mengalami halusinasi, sering berpikir tentang kematian atau bunuh diri. Pada beberapa orang, gejala gangguan mental pertama kali muncul sebagai masalah fisik, seperti sakit perut, nyeri punggung, atau insomnia. Seseorang dengan gangguan mental seringkali dapat meredakan gejalanya dan merasa lebih baik setelah berkonsultasi pada seorang terapis dan mengikuti prosedur pengobatan yang mungkin mencakup penggunaan obat-obatan ataupun tidak sama sekali.
You don't have to be positive all the time. It's perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, scared, or anxious. Having feelings doesn't make you a negative person. It makes you human. Lori Deschene. Kamu tidak harus selalu bersikap positif. Merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, atau cemas adalah hal yang wajar. Memiliki perasaan tidak membuatmu menjadi orang yang negatif. Itu yang membuatmu menjadi manusia. Lori Deschene. Ada 5 cara yang telah terbukti yang bisa kita terapkan untuk menjaga bahkan meningkatkan kesehatan mental. 1. Hubungan sosial yang baik. Hubungan yang baik dengan orang lain itu sangat penting untuk kesehatan mental. Itu akan membuat kamu merasa diterima dan memahami arti dari harga diri. Memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman positif dan dukungan emosional, serta memungkinkan kamu untuk berperan memberikan dukungan kepada orang lain. Ada banyak cara yang bisa kamu coba terapkan untuk memperkuat dan mempererat silaturahmi, seperti meluangkan waktu setiap hari untuk berkumpul dengan keluarga, merencanakan waktu untuk makan malam bersama, merencanakan kegiatan bersama teman-teman yang sudah lama tidak kamu temui, mengurangi aktivitas di media sosial yang seringkali membuat lupa waktu, sehingga waktu tersebut bisa digunakan untuk berbicara atau bermain dengan anak-anak, teman, atau keluarga, dan mengunjungi teman atau anggota keluarga yang membutuhkan dukungan. Kamu juga bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, seperti menggunakan aplikasi video chat, terutama jika kamu berada jauh satu sama lain. Namun, jangan hanya bergantung pada teknologi atau media sosial semata untuk membangun hubungan dengan orang lain, karena mudah sekali terjebak menjadi suatu kebiasaan hanya dengan mengirim pesan teks kepada orang lain. What mental health needs is more sunlight, more candor, more honest conversation about illnesses that affect not only individuals, but their families as well. Glenn Close. Apa yang dibutuhkan kesehatan mental adalah lebih banyak sinar matahari, lebih banyak keterus-terangan, dan lebih banyak percakapan tanpa malu-malu. Glenn Close. 2. Rutin berolahraga. Rutin berolahraga tidak hanya memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan kebugaran tubuh. Fakta menunjukkan bahwa rutin berolahraga meningkatkan kesehatan mental. Dengan rutin berolahraga, kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri, membantu kamu menentukan dan mencapai tujuan, atau menghadapi tantangan, serta terjadinya perubahan hormon di dalam otak yang membantu kamu merasakan kebahagiaan atau membuat mood jadi lebih baik. Exercise keeps me occupied, which is good for my mental health. Gail Porter. Olahraga membuatku sibuk, yang baik untuk kesehatan mentalku. Gail Porter. 3. Mencoba hal baru. Mempelajari keterampilan baru juga bisa meningkatkan kesehatan mental, karena dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kamu akan merasa memiliki tujuan, dan membuat kamu terhubung dengan orang lain. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki banyak waktu, atau merasa tidak perlu mempelajari hal-hal baru, karena ada cara lain yang bisa memberikan pengalaman dan pembelajaran, seperti mengerjakan proyek DIY, mencoba olahraga lain, atau mempelajari bahasa asing. Namun, kamu tak perlu memaksakan diri untuk mencoba hal baru jika kamu merasa itu tidak menarik. Lebih baik kalau kamu menemukan aktivitas yang kamu senangi dan menjadikannya bagian dari keseharianmu. Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or events to control your emotions. Pema Chodron. Kedamaian batin dimulai saat kamu memilih untuk tidak membiarkan orang atau peristiwa lain mengendalikan emosimu. Pema Chodron. 4. Saling berbagi. Tindakan memberi dan berbuat kebaikan dapat meningkatkan kesehatanmu, karena ini terkait dengan menciptakan perasaan positif dan membuatmu terhubung dengan orang di sekitarmu. Beberapa yang bisa kamu lakukan sangat sederhana, seperti mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang telah diberikan oleh orang lain, menanyakan kabar, memberikan dukungan, dan menawarkan bantuan. Menjadi sukarelawan yang meluangkan waktu dan tenaga juga hal yang luar biasa. Self-care is not selfish.
You cannot serve for an empty vessel. Eleanor Brown. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois. Kamu tidak bisa memberikan yang terbaik jika kamu tidak menjaga kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Eleanor Brown. 5. Mindfulness. Pikiran dan perasaan fokus pada momen saat ini bisa membuat kesehatan mental menjadi lebih baik. Beberapa orang menyebutnya dengan mindfulness. Kesadaran ini dapat membantu kamu lebih menikmati hidup dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Ini dapat secara positif mengubah caramu merasakan arti dari kehidupan dan bagaimana kamu menghadapi tantangan. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. Aristotle. Pada saat-saat tergelap kita harus fokus untuk melihat cahaya. Aristotle.